Selamat pagi saudara sekalian di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam perenungan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berjumpa dengan firman Allah dan kami boleh merenungkan, mendengarkan dan melakukannya. Kalaulah kami tetap harus beribadah secara online, biarlah kami tunduk kepada pengaturan Allah dan percaya bahwa Allah menginginkan jalan ini harus kami lalui dan kami setia dengan jalan-jalan yang memang Kau tunjukkan, karena jalan-jalan-Mu adalah sempurna, firman-Mu juga menunjukkan kepada kami untuk bisa bersukacita dalam segala keadaan. Biarlah dalam keadaan seperti ini kami tetap bersukacita dan kami tetap bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, saudaraku, dalam kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai Maria, ya, teladan seorang ibu. Nah, ada bagian lainnya harus kita soroti dari karakternya Maria. Mari kita lihat dalam satu potongan kitab yang kemarin kita baca, itu di dalam Lukas 2, dan kita fokus kepada ayat 19 ya. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria punya sikap yaitu merenungkan, menyimpan perkataan Tuhan dalam hati dan merenungkannya. Renungan ini bisa dalam hati ya, renungan hatiku. Bukan sekedar di otak ya, di logika atau enggak, tetapi direnungkan dalam hati. Nah, ini adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh ibu atau wanita dan juga untuk kita semua, yaitu merenungkan firman Allah, menyimpannya terlebih dahulu dalam hati, lalu merenungkannya siang dan malam. Nah, saudaraku, ini adalah salah satu hal yang mungkin dari zaman ke zaman akan semakin merosot ya. Kalau zaman dahulu kan sering banget kita dengar ya, orang tua atau terutama ibu atau bapak juga bisa ya membacakan kisah kepada anak-anaknya. Lalu anak itu mendengar kisah itu lalu merenungkannya. Nah, lalu dia mencoba untuk hidup dengan segala cerita-cerita yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Nah, orang-orang Yahudi jelas dalam kitab Taurat dikatakan, renungkanlah, bicarakan ini waktu kamu duduk, waktu kamu tidur, waktu kamu berjalan, berbaring, beritakan kepada anak-anakmu. Dan ini jadi satu habit, tradisi yang diulang-ulang, bagaimana orang tuh mendengarkan dan terus mendengarkan Taurat, firman Allah, terus mereka ulang-ulang. Dan ini adalah salah satu sikap yang harus terus dibangun. Kita tidak akan pernah sampai satu titik di mana kita tidak perlu lagi menyimpan, mengingat firman Allah dalam hati kita dan merenungkannya siang dan malam. Ini adalah sikap yang dicontohkan juga lagi oleh Daud. Makanya Maria, Daud lah tokoh-tokoh yang memang begitu punya tempat yang istimewa ya di dalam Alkitab. Kita baca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, jawabannya. Daud bertanya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Lalu dia menjawab juga, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi Daud mengerti ya, di tengah-tengah kemudaannya banyak godaan ya, apalagi di zaman semakin modern, anak-anak muda betul-betul punya banyak godaannya dengan uang yang bisa didapat dengan lebih mudah ya. Sekarang anak SMA pun sudah bisa menghasilkan banyak uang ya, berjualan di media sosial ya, mungkin dengan Instagram, mungkin dengan TikTok. Mereka bisa dapat banyak uang dengan jadi selebgram. Tapi ketika mereka punya banyak uang, godaannya pun akan semakin banyak ya. Karena salah satu ujian terbesar orang tuh ya kesuksesan atau uang yang banyak ini betul-betul menggoda orang untuk melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan hawa nafsu. Nah, ini yang berat ya. Daud mengatakannya, dengan apa seorang muda bisa mempertahankannya kelakuannya bersih? Dia jawab, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi di ayat 11 dalam Mazmur 119 ini, ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, jadi dia menyimpan janji-janji Tuhan itu di dalam hatinya. Nah, ini adalah salah satu habit yang mungkin berkurang sekali lagi di gereja Tuhan juga.
semakin jarang ada lomba untuk mengingat ayat-ayat, mengatakannya lagi. Nah, saya ingat waktu sekolah minggu dulu saya tuh sering ada hadiah ya kalau kita mungkin ditanya ayat ini dihafalkan lalu dites. Nah, saya dari waktu itu menghafal dan ternyata itu berguna, saudara. Suatu hari ayat-ayat itu akan menjadi pertolongan kita ketika keadaan kita sulit. Ada ayat-ayat yang bisa muncul dalam hati kita untuk menjawab segala kesulitan yang ada ini. Nah, ini juga yang Yesus hadapi kan ketika dia dites sama iblis dengan pencobaan. Yesus langsung jawab. Ada tertulis juga, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu ketika dites lagi, jawabnya Yesus juga cepat sekali. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu dia bilang, ada tertulis, nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan. Nah, jadi jawabannya itu cepat dan bukan ilmiah ya, seperti zaman sekarang mungkin Yesus tidak menjawab menurut konkordasi di kitab ini, ayat ini artinya ini. Dia tidak berlibat gitu, tidak berdasarkan telaah-telaahan, tapi dia betul-betul simpan, dia betul-betul ingat kata-kata itu, dan dia katakan seperti itu lagi, sempurna seperti itu lagi, tidak dengan konkordasi dan analisis-analisis yang ada di dalamnya. Seringkali semakin kita dewasa, kita kurang banyak mengingatnya, tapi lebih banyak menganalisa dari ayat-ayat itu terlebih lagi gitu dibanding mengingatnya. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita salah satu kemampuan yang harus terus dikembangkan adalah mengingat, memorize. Dan satu-satunya cara mengingat ya diingat dan diusahakan untuk diingat, dikatakan, direnungkan dan dikatakan dan diingat seperti itu, tidak ditambahin dan tidak dikurangin. Anda lihat begitu jarangnya orang bisa mengutip ayat itu sempurna seperti ayat itu lagi, seringkali ditambahkan gitu. Nah, inilah salah satu kemampuan yang harus terus dilatih, mengatakannya seperti itu lagi sempurna. Nah, ini hal karakter atau suatu sikap yang harus terus dikembangkan. Tidak perlu saudara berpikir semakin tinggi pendidikannya sampai S3 sampai profesor, saudara berpikir mengingat adalah pekerjaan yang rendah ya, menganalisa, memikirkannya adalah pekerjaan yang tinggi. Tidak, untuk firman Allah mengingat adalah hal terbaik. Itu salah satu cara paling baik untuk bisa menjawab tantangan-tantangan dalam hidup adalah mengingat firman Allah dan melepaskannya lagi. Mungkin di saudara kita yang muslim kan ada mengingat-ingat ayat Quran, membacakannya. Itu salah satu sebetulnya yang baik, walaupun akhirnya ya ada hal-hal yang lain yang kita harus menginterpretasikan, menerjemahkan. Tetapi mengingat adalah satu hal yang baik. Salah satu orang yang dikatakan jago mengingat adalah Winston Churchill. Dia mengingat begitu banyak literatur, puisi-puisi dalam bahasa Inggris, dan ketika dia menjadi Perdana Menteri dia bisa mengatakan kembali apa yang dulu dia ingat, dan itu sesuatu yang sangat menolong pekerjaannya karena dia bisa menghubungkan ini dengan itu. Itulah salah satu kemampuan yang harus juga kita latih, mengingat ya. Jadi mari kita membiasakan diri mengingat firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, memperkatakannya, karena itu akan sangat dibutuhkan ketika keadaan kita begitu sulit ya. Firman-firman itu akan menolong kita, memberi kita jawaban. Nah, saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Mazmur yang ke-18 ayat 31. Nah, ini ayat yang indah ya. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan adalah murni dan janji Tuhan bisa menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, jadi saudaraku, Allah itu jalan-jalannya sempurna. Seringkali dalam hidup kita banyak ya kekecewaan. Kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan orang yang dikasihi, mungkin menyalahkan kalau di sekolah mungkin menyalahkan guru, di rumah mungkin menyalahkan orang tua atau anak, tempat kerja menyalahkan atasan atau anak buah,
dia di rumah sakit menyalahkan dokter, perawat, di negara menyalahkan presiden, menteri, tentara, polisi, dan kita terbiasa untuk menyalahkan ini dan ini. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa menyalahkan Allah karena jalan-jalannya adalah sempurna. Mungkin dalam hidup kita ya kita mengalami banyak kekecewaan, tapi firman Allah mengatakan ya jalan Tuhan itu sempurna ya. Jadi ketika kita mengingat ayat ini, mengucapkannya lagi, ketika ada kekecewaan, ketika ada masalah yang sulit, kita mungkin orang yang kita kasihi mungkin harus pergi. Nah, kita bisa mengingat ayat ini dan melepasnya kembali. Tidak, jalan-jalan Tuhan adalah sempurna. Janji Tuhan adalah murni dan ialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dan kita percaya di atas semua hal yang terjadi atas hidup kita ada Allah yang mengatur semuanya itu. Yang jalan-jalannya buat hidup kita adalah sempurna. Nah, ini akan mengobati banyak kekecewaan. Ini akan mengobati banyak masalah. Ya. Ini akan mengobati banyak ketidakpuasan dalam hidup kita. Ketika kita mengambil firman ini, mengingatnya dan mengatakannya lagi, bahwa jalan-jalan Tuhan adalah sempurna. Janji Tuhan adalah murni dan dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, saudaraku, satu kemampuan ini adalah satu kemampuan yang harus terus dilatih. Mengingat firman Allah, mengatakannya lagi, memperkatakannya. Dan ini dimiliki oleh Maria ya, yang menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya, lalu dia merenungkannya. Nah, biarlah teladan yang diberikan Maria, seorang yang dipakai Allah secara besar, mempunyai karakter ini. Lalu Daud, seorang yang dipakai Allah juga punya karakter ini, menyimpan firman Allah dalam hatinya. Nah, biarlah saudara dan saya semakin hari semakin memberi tempat kepada firman Allah untuk diisi ya ke dalam hati kita. Dimasukkan, diingat, dikatakan, diingat. Mungkin kayak gampang gitu, ataupun tidak ilmiah, atau tidak modern. Tapi inilah jalan yang Allah berikan kepada kita, yaitu mengingat firman Allah. Nah, maukah saudara melakukannya ya? Teorinya ya gampang, tapi mau atau tidak mau itu cerita yang lain. Maukah saudara mengingat firman Allah? Sampai akhirnya setiap hal yang harus kita hadapi, kita punya firman Allah yang mendorong kita secara langsung, tidak perlu dipikir, secara leluasa, otomatis kita digerakkan oleh firman Allah itu gitu. Misalnya ketika keadaannya gini, ada firman Allah yang muncul dalam hati kita. Hendaklah perkataan Kristus penuh tinggal dalam kamu ya. Segala hikmat, puji, ya segala hal-hal yang indah dalam firman itu disimpan, dan kita bisa menghadapi semua keadaan yang sulit dalam hidup kita lewat firman yang pernah kita simpan dalam hati kita. Jadi dalam kesempatan ini, biarlah saudara dan saya dilatih kembali mengingat firman Allah, menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Sebanyak-banyaknya saudara ingat firman itu. Sekali lagi, ini bukan untuk dipamerkan dan bukan untuk menunjukkan saudara hebat, tapi ini adalah jalan untuk menghadapi keadaan-keadaan dalam hidup kita ya. Ketika firman ini ada, lebih mudah kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita, seperti yang Daud lakukan, seperti yang Maria lakukan. Biarlah kita semakin hari semakin rajin mengingat firman Allah. Mari bersama-sama dengan saya mengingat firman Allah sebanyak-banyaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan kebenaran firman Allah bahwa Maria, Daud, orang-orang yang dipakai Allah secara besar-besaran punya satu karakter, punya satu keteladanan dalam hal menyimpan firman Allah di dalam hatinya dan merenungkannya dan menyimpannya dalam hati. Tuhan, bila kami menyimpan firman Allah, karena firman ini adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Dan jalan-jalanmu adalah sempurna. Adapun Allah, jalannya adalah sempurna, dan firman Tuhan adalah murni, dan dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Biarlah kami belajar berlindung di balik firman Allah, karena firman ini murni dan menjadi perisai buat hidup kami. Atas setiap mara bahaya yang sedang kami hadapi, setiap bentuk virus yang sedang bekerja di tengah-tengah kami, di sekitar kami dengan
kami mau katakan firman Allah adalah perisai buat setiap kami, membentengi kami, menjagai kami. Buat setiap kami yang sedang mengalami berbagai masalah kekecewaan, biarlah kami tetap percaya jalan-jalan Tuhan adalah sempurna buat setiap kami. Mungkin kami kecewa kepada manusia dan keadaan di sekitar kami, tapi kami mau katakan sekali lagi, jalan Tuhan adalah sempurna buat setiap kami. Dan kami tidak mau sakit hati. Kami tidak mau menyimpan kepahitan. Kami tidak mau menyimpan dendam dan amarah. Biar hati kami tetap bisa berkata sesuai dengan firman Allah. Jalan-jalan Tuhan adalah sempurna buat kami. Sekalipun kami tidak mengerti dan jalan itu mungkin tidak sesuai yang kami inginkan. Tidak kami pikirkan. Kami percaya itu dalam nama Yesus.